Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali jumpa lagi dengan Ibu dalam membagikan renungan kepada kita pada pagi hari ini. Sebagai tema adalah pemuda yang berani tampil beda, yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita tadi yaitu pemuda yang berani tampil beda. Masa muda adalah masa emas dalam perjalanan hidup seseorang. Masa di mana mengekspresikan segala potensi yang dimilikinya. Namun juga bisa dikatakan sebagai masa rentan terhadap segala pengaruh yang ada. Apakah itu pengaruh yang baik yang membawanya kepada keberhasilan, ataukah pengaruh buruk yang sewaktu-waktu bisa saja menjerumuskan kepada sesuatu atau kepada suatu kegagalan. Dalam perkembangan zaman sekarang ini yang semakin cepat di era modern saat ini, membuat pemuda-pemudi berusaha tampil beda dengan mengikuti berbagai tren yang sedang berkembang. Mereka berusaha agar dapat diterima di dalam lingkungan tersebut. Nah, rekan-rekan remaja dan pemuda yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar kita tetap berada dalam Tuhan dan berani tampil beda dengan dunia ini. Yang pertama yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, kitab Mazmur pasalnya yang ke-199 ayat 9, di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itu dikatakan di sini supaya kita bisa berada dalam Tuhan Yesus dan kita bisa juga tampil beda dengan dunia ini. Maka yang pertama, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Maka kita mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan yang kita bacakan setiap pagi dan malam. Nah, apa yang kita baca, apa yang kita dengar tentang firman Tuhan, itulah yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya asal dengar, bukan hanya asal baca, tetapi kita mau menghidupkan firman itu dalam hidup kita dengan melakukannya, menjadikan sebagai gaya hidup sehari-hari. Maka dengan itu kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua itu adalah menjadi teladan. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan di sana, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi yang kedua itu supaya kita bisa berada di dalam Tuhan dan kita bisa tampil beda dengan dunia ini. Yang kedua itu harus kita menjadi teladan. Kita bisa menjadi teladan lewat perkataan, ya. Di dalam Timotius dikatakan lewat perkataan, lewat tindakan, perbuatan, sikap setiap hari, ya, lewat kesetiaan kita. Jadi ketika kita hidup di dalam kesetiaan, kesucian, maka kita menjadi
teladan, panutan bagi orang lain. Orang lain bisa melihat kita, orang lain bisa melihat melihat kita bagaimana kehidupan kita. Ya, maka mereka bisa mengikuti kita, bisa menjadi teladan bagi mereka. Yang ketiga adalah menjauhi hawa nafsu. 2 Timotius pasal 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi inilah yang harus kita jauhi dalam hidup kita, yaitu kedagingan kita, kemanusiawinya kita. Kita harus menjauhi, kita harus menyucikan hidup kita dengan hal demikian. Teman-teman pemuda yang terkasih dalam Kristus, memang bukan suatu hal yang mudah untuk menolak mengikuti tren yang ada pada saat ini. Tetapi sebagai anak muda yang mengenal Tuhan, tentunya cermat, tentunya harus cermat, pintar mengikuti tren-tren yang ada saat ini. Pemuda-pemudi Kristen harus pintar-pintar memilih tren, apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi mereka, agar tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jangan kita mengikuti terus tren yang ada, tetapi kita harus pintar melihat, memilah apa yang harus diikuti, apa yang tidak harus diikuti. Ya, yang harus diikuti, yang bisa memuliakan Tuhan, yang bisa membanggakan orang, itulah yang harus kita ikuti. Demikian saja firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi renungan yang baik bagi kita untuk menjalankannya, untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih baik lagi. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.